Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razak Noval dengan NPM 210411101003. Jadi pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan tentang praktikum 18. Jadi praktikum 18 ini kita disuruh untuk membuat uji tambah fakultas dari contoh 16. Jadi pada contoh 16 tadi sudah ada banyak pengujian yang belum dilakukan. Jadi kita disuruh tambahkan pengujian berikut, yakni tambahkan uji fakultas, uji ambil satu fakultas. Jika fakultas yang dicari tidak ada atau tidak ditemukan, maka akan dikembalikan 0. Habis itu ubah satu fakultas. Jika fakultas yang dicari tidak ditemukan, tidak ada perubahan. Uji hapus satu fakultas. Jika fakultas yang dicari tidak ditemukan, maka tidak ada perubahan. Di uji tambah fakultas yang pertama untuk duplikasi nama. Jadi jika ada duplikasi maka tidak akan ditambahkan. Jadi untuk buatnya pertama kita dari tes di tes fakultas ini pertama kita import OS-nya, lalu kita import SQLite 3. Habis itu kita ambil dari organisasi, kita import fakultas. Lalu kita dari basis data kita import kemari. Jadi pertama kita buatkan dev tambah fakultas. Itu kita buat fungsi tes tambah fakultas. Pertama, jika di dalam OS terdapat database atau database yang sudah ada, maka database yang sudah ada akan dihapus. Itu kita buat tabel fakultas di mana kita tambahkan fakultas. Jadi kita tambahkan fakultas itu pertama fakultas teknik. Habis itu kita verifikasi data fakultas teknik ini, kita hubungkan dengan database. Habis itu kita eksekusi dengan SQL3 di mana terdapat nama dan nama singkatan dari fakultas. Lalu untuk barisnya tuh diambil semua nilainya. Jadi semua nilai yang ada di sini jadi teknik dan FT. Di mana nilai dari baris itu yang pertama, bagian pertama adalah teknik, dan di baris pertama bagian kedua adalah FT gitu. Ini kan satu baris dia. Lalu kita tambah fakultas lainnya. Jadi tambahkan fakultas lainnya, kita ambil contoh fakultas hukum dan singkatannya fakultas lainnya. Seperti yang tadi di atas, kita hubungkan dengan database, kita ambil nama hukumnya dan nama singkatan dari fakultasnya. Habis itu kita eksekusi kodenya dan kita ambil semua nilainya. Habis itu yang terakhir ya kita putuskan koneksinya. Habis itu kita tambah fakultas duplikasi. Jika fakultasnya sama atau itu kan fakultas duplikasi ini kan harus sama atau sama dia nilainya. Jadi kita tambahkan kayak tadi yang di atas kan udah ada teknik. Ini kita tambahkan lagi teknik, dimana kita hubungkan dengan database, kita eksekusi dengan SQL tadi. Habis itu dari nilai barisnya tadi atau nilai dari yang kita tambahkan fakultas tadi semua diambil nilainya, dimana maksimalnya ada 2, dimana baris satu bagian satunya adalah teknik dan baris satu bagian 2-nya adalah singkatan dari tekniknya. Itu untuk uji yang pertama. Dan yang tadi itu ditampilkan semua fakultasnya. Jadi setelah ditampilkan, habis itu kita masuk ke uji ambil satu fakultas. Jadi untuk ambil tes satu fakultas tadi, database yang sebelumnya udah ada untuk tambah fakultas dihapus lagi, dimana jika terdapat database dalam OS tadi, maka database-nya akan dihapus atau remove database. Jadi di sini kita tambah dua buah fakultas walaupun sama tapi berbeda nama dan singkatannya. Ini teknik dan FT, engineering dan eng. Jadi ini tuh dua data yang ditambahkan atau dua fakultas hitungannya. Jadi tampilkan semua data di dalam tabel tadi. Habis itu di sini kita tes, baru kita buat pengujiannya. Jika di dalam database tadi di dalam OS tadi ada database, maka kita hapus database-nya, tambahkan lagi dua fakultas kayak tadi. Di mana tampilkan semua data. Jadi yang ditampilkan pertama tuh tampilkan kan tadi udah kita buat tabel. Jadi yang dalam tabel tadi ditampilkan semua tabel ambil satu fakultas.
dan jika yang dicari tidak ditemukan, maka hasilnya hasilnya pertama tidak boleh sama dengan 0. Jadi dari yang kita menampilkan semua data tadi tidak ada data. Lalu kita ambil nilai, habis itu nilai hasilnya itu ada 3. Nilai yang pertama terdiri dari ID, nilai yang kedua terdiri dari singkatannya engineering, dan baris yang ketiga tuh nama singkatannya. Jadi ada ID engineeringnya, nama fakultasnya, dan nama singkatannya. Habis itu kita tampilkan semua data. Jadi tampilkan semua data, kita ambil satu fakultas yang ketiga. Hasil yang yang tadi di atas ini kita ambil satu fakultas. Fakultas yang kedua itu apa yang ditambahkan? Tambahkan tadi kan engineering sama eng. Jadi hasilnya tidak boleh non. Hasilnya harus ada 3, ID-nya harus sama dengan 2. Namanya harus engineering, dan hasilnya tuh harus eng. Namanya singkatannya tuh harus eng. Lalu kita tampilkan semua data untuk yang ketiga. Ambil satu fakultas yang ketiga kan tidak ada, tadi kan cuma 2 yang diinput, maka hasilnya harus sama dengan non gitu. Habis itu tes ubah fakultas. Jadi hapus lagi database, buat ulang kayak tadi. Habis itu kita tambahkan 3 buah. Ada fakultas teknik, teknik 2, dan teknik 3. Jadi yang pertama kita ubah fakultas, dimana fakultas yang kedua tadi ada ID-nya 2, namanya engineering dan eng. Habis itu kita hubungkan ke database lagi, dimana ID-nya sama dengan 2, kita eksekusi, dan baris pertama itu ID-nya 1, habis itu namanya engineering, barisnya jadi eng, dan koneksinya kita tutup. Itu kita ubah datanya, data dari ID-nya 4, namanya engineering eng. Habis itu kayak tadi kita ubah, lalu kita hubungkan, kita eksekusi dia, kita mengambil semua nilai dari baris tersebut, dan nilai barisnya harus sama dengan 0 atau 1. Kita tutup koneksinya. Habis itu uji yang ketiga berarti udah. Habis itu kita masuk ke uji yang keempat. Uji keempat, hapus satu fakultas. Jadi tes hapus satu fakultas, pertama kayak tadi kita kosongkan lagi database-nya. Kita kalau ada database yang sebelumnya dihapus, itu kita tambah fakultasnya. Fakultasnya kita tambah 3 buah. Habis itu kita tes hapus fakultas yang kedua, dimana fakultas yang kedua itu ada nama dan singkatannya, dimana terdiri dari jadi yang keluar tuh harus, kan tadi ada 3 nih. Habis itu yang keluar tuh harus tinggal teknik biasa sama FT singkatannya, dan teknik ketiga sama FT ketiga. Jadi teknik 2 dan FT 2 ini udah dihapus, makanya harusnya keluarnya nilai yang hasil dari outputnya tetap teknik FT dan teknik 3. Jadi tidak ada teknik kedua lagi gitu. Dan kita contoh hapus fakultas keempat. Fakultas keempat kan tidak ada, jadi karena dia tidak ada, jadi tidak ada yang berubah gitu ya. Lalu untuk tes basis data kurang lebih hampir sama, dimana kita hapus remove jika udah ada database sebelumnya. Di sini kita membuat tabel, dimana kita membuat tabel, kita eksekusi, kita mengambil salah satu dari nilainya. Habis itu tes buat tabel fakultas. Ini untuk tabelnya, kurang lebih untuk tabel menampung data dari tes fakultas tadi. Periksa tabel, apakah tabel masih kosong, kurang lebih itu. Periksa tabel ada dalam fakultas seperti itu, tabelnya masih kosong atau enggak yang ada dalam fakultas. Lalu untuk tes program studi, juga kurang lebih seperti itu. Tambah fakultas, verifikasi, habis itu hapus database lagi, kita disuruh tambah fakultas. Jadi di sini tambah fakultas untuk melengkapi dari tes fakultas tadi, dimana saling terhubung lah dari tes program studi ini. Mungkin itu aja untuk praktikum 18. Lalu kita PyTest, kita coba PyTest. Udah paset. Lalu untuk praktikum 19 kita disuruh ulangi praktikum 18 dengan memindahkan semua unit tes di modul tes fakultas ke dalam kelas tes fakultas. Jadi pada praktikum 18 tadi kan tes fakultasnya ini masih berindividual atau belum ada kelas di dalamnya. Jadi kita tulis satu-satu. Jadi pada
praktikum 19 ini kita disuruh buat kelasnya, jadi tinggal kita panggil nanti dah untuk tinggal kita panggil untuk dia menjalankan tes fakultas ini. Jadi ya tinggal kita tambahkan kelas di atasnya sesuai namanya tes fakultas, jadi itu, dan isinya tuh sama kayak di praktikum 18 tadi, sama, cuman ada bedanya ada kelas gitu ya, sama kurang lebih. Situ coba kita PyTest PyTest habis itu praktikum 20 juga hampir sama, dimana kita di sini suruh buat unit test untuk program studi. Tadi kan fakultas, sekarang buat unit test untuk program studi yang dilakukan di praktikum 19. Jadi tinggal kita copy dari praktikum 19 ini, lalu tinggal kita ubah, buat dia ke dalam bentuk kelas tes programnya. Di 19 kan belum ada kelasnya, masih individual gitu istilahnya, masih satu-satu. Dan di sini udah ada kelasnya, nama kelasnya kita tes program studi gitu istilahnya. Mungkin itu aja untuk praktikum 19 dan 20. Kalau kita PyTest dulu, kita coba untuk 20. Salah tempat. PyTest. Udah password juga. Mungkin itu aja untuk praktikum 19 dan 20. Lalu ada untuk pengumpulan pengumpulan demo ini, ada pertanyaan, jadi beberapa pertanyaan. Apa itu unit test dan PyTest? Jadi unit test itu istilahnya itu kayak dia pengujian setiap bagian atau bagian-bagian kecil yang ada di dalamnya, di dalam PyTest tersebut. Jadi dia bagian-bagian kecil pengujian bagian-bagian kecil untuk setiap bagian kecil yang ada di PyTest. Jadi dia tuh kayak gini istilahnya, kayak assert ini termasuk dalam unit test, setiap assert ini. Itu mungkin yang saya pahami dari apa yang dibilang tadi, dimana itu bagiannya. Jadi dia intinya kayak misal kayak ditampilkan semua data di program studi 2, dia hasilnya harus ada di barisnya tuh ada 3 list atau 3 di dalam list itu yang pertama ada ID-nya 2, ada teknik elektro ataupun hasilnya harus ada 2 gitu keluarnya. Jadi itu termasuk ke dalam unit test. Sedangkan PyTest itu semua. PyTest itu gimana bilangnya, dia untuk pengujian kompleks atau semua. Misal kayak gini, satu tes fakultas ini namanya PyTest untuk satu tuh. Ya kayak gitulah yang saya pahami, Bang. Lalu untuk perbedaan unit test dan PyTest, seperti tadi, unit test itu lebih rinci, dia satu-satu untuk pengujiannya, dan kalau PyTest itu dia kompleks, karena udah gabungan dari unit-unit test gitu. Kalau dari yang tadi balik ke nomor 1, kalau dari Cornell yang udah dibuat semalam tuh, apa itu unit test? Unit test tuh adalah unit test terkecil yang telah dibangun ke dalam pustaka standar Python sejak versi 2.1. Mungkin kita dapat melihatnya di aplikasi Python komersial pada proyek sumber terbuka. Unit test berisi kerangka penguji ataupun test runner. Unit test memiliki beberapa persyaratan. Kalau di dalam Cornell yang saya tulis semalam seperti itu, dimana persyaratannya tuh kita masukkan tes ke dalam kelas dan membaginya sebagai metode dan menggunakan serangkaian metode pertanyaan khusus di unit test. Kelas alih kita menggunakan serangkaian metode pernyataan khusus di unit test case, kelas, dan assert untuk pertanyaan bawaan. Jadi kayak yang setelah dijelaskan tadi, kita ambil contoh ini. Jadi kalau unit test itu inilah dia unit test verifikasi Anda, ini unit test ini
tambah fakultas, ini unit test, di mana ada assert ini termasuk dalam unit test. Sedangkan PyTest itu mendukung eksekusi unit test atau unit case, di mana dia itu mendukung jadi dia itu kumpulan dari unit test gitu, dan jadi lebih kompleks dia karena kumpulan dari beberapa unit test. Ini kan unit test banyak nih unit testnya, jadi PyTest itu kumpulannya gitu. Lalu mengapa harus dilakukan tes? Jadi dilakukan tes itu untuk menguji apakah sebuah kode kita itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau belum, atau sudah sesuai dengan standar ataupun kemauan dari penulis kode, sesuai nggak? Sesuai dari penguji. Jadi ada indikator bahwa kode yang kita tulis itu benar atau salah gitu. Mungkin itu aja untuk demo saya pada hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.